5 persyaratan K3 bekerja pada ketinggian. Nah, apa saja kelima syarat tersebut? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Peraturan dibuat bukan untuk dilakukan. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak taat aturan? Baik Bapak Ibu, hari ini saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan terkait tentang persyaratan K3 bekerja pada ketinggian. Jadi, hal yang memang penting dijalankan, hal yang memang penting dilakukan sebelum kita melakukan pekerjaan adalah kita sadar akan adanya aturan, sadar akan adanya standar, sadar akan adanya regulasi. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 persyaratan K3 bekerja pada ketinggian. Nah, apa saja kelima syarat tersebut? Maka pantengin terus videonya. Baik Bapak Ibu, syarat yang pertama adalah perencanaan. Jadi sebelum kita melakukan suatu aktivitas pekerjaan, maka perusahaan wajib membuat sebuah rencana kerja. Dan tentunya rencana kerja ini dibuat di awal. Tujuannya adalah supaya pekerjaan yang hendak akan dijalankan, dikerjakan, itu terstruktur. Misalnya ketika orang akan melakukan pekerjaan di atas ketinggian, melakukan pekerjaan di ketinggian, maka si pekerja itu harus tahu dia mau naik lewat mana, menggunakan apa. Begitu dia nyampe atas, dia akan menambatkan si alat penahan jatuhnya itu di mana. Rencana kerja. Nah, setelah rencana kerja dibuat, maka yang kedua adalah prosedur kerja. Dibuatlah prosedur kerja. Dan prosedur kerja ini harus dibuat secara tertulis. Tujuannya supaya ada bukti bahwa memang prosedur ini telah dibuat. Nah, setelah prosedur ini dibuat, maka tentunya harus disepakati. Baik itu dari usernya, ataupun dari mainconnya, ataupun dari subconnya, dan lain sebagainya. Artinya prosedur ini harus menjadi sebuah kesepakatan. Nah, setelah disepakati, maka prosedur kerja ini tentunya harus disosialisasikan. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian capek-capek bikin prosedur kerja tapi tidak disosialisasikan. Sehingga para pekerja di lapangan itu dia tidak tahu seperti apa prosedur cara penggunaan misalnya alat penahan jatuh. Maka dari itu wajib disosialisasikan. Entah itu pada saat induction, entah itu pada saat toolbox meeting, dan lain sebagainya. Kemudian setelah disosialisasikan, pastinya prosedur ini harus dijalankan. Gitu ya. Setiap tenaga kerja ketika sudah disosialisasikan terkait tentang prosedur, maka tenaga kerja ini wajib menjalankan prosedur tersebut. Itu yang kedua, prosedur kerja. Kemudian yang ketiga, ketika prosedur ini telah dijalankan sehingga si pekerjanya ini telah melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur, maka targetnya adalah yang nomor 3, yakni teknik bekerja aman atau mendapatkan sebuah pekerjaan yang aman. Nah, teknik bekerja aman ini akan tercapai targetnya ketika salah satu caranya adalah si pekerja menjalankan sebuah prosedur yang telah direncanakan. Maka tercapailah target teknik bekerja aman ini tadi. Nah, ketika teknik bekerja aman ini akan ditargetkan, maka tentunya perusahaan wajib menyiapkan yang keempat. Apa itu yang keempat? Yakni adanya tersedia yang namanya APD, kemudian disediakan perangkat pelindung jatuh seperti APJP, alat pelindung jatuh perorangan, kemudian disediakan atau tersedianya sebuah angkur tempat di mana
si pekerja akan membuat sebuah lintasan yang akan digunakan untuk melakukan pekerjaan atau akan digunakan sebagai titik di mana si pekerja akan menambahkan si alat menahan jatuhnya. Jadi APD, alat pelindung diri, kemudian perangkat perlindungan jatuh, ya. Kemudian satu lagi angkur. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, adalah tenaga kerja yang kompeten dan berwenang. Artinya si tenaga kerja ini wajib paling tidak minimal di training dulu, supaya si tenaga kerja ini tahu bagaimana cara bekerja aman di ketinggian, bagaimana cara menggunakan alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan pekerjaan di ketinggian. Karena ketika orang ini tidak kompeten, tidak di training minimal paling tidak, bagaimana orang itu bisa menggunakan full body harness dengan baik dan benar? Bagaimana orang itu bisa menggunakan si alat penahan jatuh dengan baik dan benar? Sedangkan orang ini pun belum dilakukan yang namanya training. Jadi orangnya harus kompeten. Dan yang terpenting adalah si pekerjanya harus berwenang. Jadi bukan hanya kompeten, tapi si pekerjanya harus juga memiliki kewenangan. Artinya hanya seorang tenaga kerja yang boleh atau diperbolehkan melakukan pekerjaan di ketinggian ketika orang ini sudah berwenang. Nah, kewenangan itu ditandakan dengan apa? Adanya sebuah pengakuan dari negara. Buktinya apa? Ada sertifikat, ada lisensi yang menerangkan bahwa si pekerja ini memiliki kewenangan untuk melakukan suatu aktivitas pekerjaan. Jadi, training minimal itu dilakukan untuk membuat sebuah upaya pencegahan kecelakaan. Jadi safety itu sifatnya adalah sebuah upaya, ya, upaya mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tapi setidaknya kita sudah menjalankan sebuah aturan. Karena perlu diketahui, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, ya, tapi peraturan dibuat untuk dijalankan. Itu yang paling penting. Kita taat aturan saja terkadang kita lalai. Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak taat aturan kemudian kita lalai? Ingat, nantinya akan ada sanksi. Nah, sanksinya apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian, kelanjutan untuk materi ini nanti kita akan bahas ketika kita bertemu di training sertifikasi dan pembinaan dari kementerian. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait tentang materi pada hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.